Hai people, selamat datang di channelku ini dan ku akan memulai cerita kisah pada hari ini. Dalam catatan negara, dinamika penegakan hukum di Indonesia terdapat berbagai peristiwa, kisah maupun kasus yang menjadi catatan merah penegak hukum di Indonesia. Oke guys, saya ada cerita yang terjadi di kawasan pinggiran Yogyakarta. Pada hari Senin 21 September 1970, ada wanita muda bernama Sumariem berusia 17 tahun. Pada waktu senja itu, Sumariem menelusuri jalan seorang diri. Dia sudah selesai berjualan telur di pasar Beringharjo. Sumariem berasal dari keluarga sederhana. Dia adalah anak sulung dari keluarga Bapak Ibu Sudarjo dan beserta dengan dua adiknya. Sum sebagai anak sulung berjualan telur untuk membantu perekonomian keluarga. Di sore senja itu, Sumariem berjalan sendirian dan langit semakin gelap. Dia harus segera mencari angkutan umum untuk pulang ke rumahnya di Godian, Sleman. Sebuah mobil mendadak lewat dengan melaju cepat yang hampir saja menyerempetnya. Setelah itu, tiba-tiba saja mobil itu berhenti di depan Sumariem. Kemudian, pintu mobil itu terbuka. Sumariem kaget. Tiba-tiba dari dalam mobil itu turun pemuda-pemuda gondrong yang menarik paksa dirinya masuk ke dalam mobil tersebut. Sumariem menjerit sekuatnya. Menendang dengan ketakutan guys. Tetapi tidak ada satupun yang mendengar jeritannya di sore senja itu. Walaupun tidak jauh dari situ terdapat asrama polisi di kawasan Patok. 4 orang pemuda memeganginya di dalam mobil. Ada 3 orang pemuda berambut gondrong, seorang lagi berambut cepak. Seorang mengancamnya dengan belati di lehernya. Melawan berarti mati, menurut berarti hidup, ucapnya. Mobil pun melaju dan mereka membius Sumariem. Dalam keadaan setengah sadar, pemuda-pemuda itu lalu memperkosa Sumariem bergiliran. Setelah melakukan kebejatannya, mobil berhenti di Jalan Wates Purworejo di daerah Ganting. Pemuda-pemuda itu mencampakkan Sumariem begitu saja di pinggir jalan dan mengambil uang hasil jualan yang tidak seberapa. Dengan pakaian yang sudah berantakan dan terdapat bercak darah, Sumariem menaiki becak menuju kota Jogja dengan hanya sisa uang 100 rupiah. Pergi menuju ke rumah Ibu Sulardi di Jalan Bumijo. Ibu Sulardi kaget setelah melihat keadaan Sumariem. Gadis itu menceritakan kejadian yang menimpanya. Tetangga Ibu Sulardi bernama Tu Sugiarto yang kebetulan wartawan surat kabar Minggu pagi ikut mendengarkan cerita Sumariem. Pada pagi hari 22 September 1970, Tut segera menghubungi Imam Sutrisno, wartawan surat kabar Kedaulatan Rakyat. Imam Sutrisno segera melapor ke unit polisi militer Jogja dan datang melihat kondisi Sumariem. Anggota PM lalu membawanya ke rumah sakit Bethesda untuk diperiksa. Hasil visum dokter menunjukkan alat vital Sum mengalami pendarahan, selaput darahnya robek, paha kanan dan kiri luka. Sumariem pun menginap 4 hari di rumah sakit. Pemerkosaan Sumariem segera diberitakan di surat kabar lokal maupun nasional. Namanya disamarkan menjadi Sum Kuning. Siapakah yang memperkosa Sumariem? Siapakah pemuda-pemuda bermobil itu? Karena masih jarang sekali orang memiliki mobil di Jogja pada zaman itu. Yang kemungkinan besar hanya pejabat. Tapi anehnya guys, polisi seharusnya mencari pemerkosa itu, justru malah menangkap Sumariem. Setelah mendengar ceritanya, mereka menahan gadis itu dan menuduhnya mengarang cerita dan membuat laporan palsu. Sum yang tadinya korban kini jadi tersangka. Tetapi Sum tidak tinggal diam. Dia mengadukan kepada Slamet Jabarudi, wartawan pelopor Jogja, atas perlakuan polisi itu.
Ini mengundang kecurigaan Slamet Jabarudi si wartawan. Terlebih lagi, Sum mengatakan polisi mengancam akan menyetrumnya kalau dia tidak mau mengakui versi kejadian yang sudah disiapkan polisi dan akan terus-menerus menerornya. Bahkan menuduhnya anggota Gerwani PKI. Polisi memaksa Sum melepaskan bajunya dan memeriksa apakah ada tato palu arit di badannya. Tapi nampaknya polisi kecewa karena tato tersebut tidak ditemukan. Pengaduan Sum ini dibuat oleh Slamet Jabarudi di Surat Kabar Pelopor Jogja. Banyak kalangan yang turun membela Sum yang dianggap korban ketidakadilan hukum. Pers dan masyarakat percaya polisi mengorbankan Sum demi melindungi orang-orang tertentu. Berita di koran membuat polisi kebakaran jenggot. Mereka panas kepada Sum. Berani-beraninya ngeyel dan mengadu kepada wartawan. Sum yang dijadikan tersangka oleh polisi diajukan ke pengadilan dengan tuduhan telah memberikan keterangan palsu. Menurut polisi, Sum hanya mengarang-arang cerita tentang pemerkosaan oleh 4 orang pemuda bermobil. Lagi-lagi pers dan masyarakat bertanya-tanya, kenapa ya? Polisi bernafsu banget menyeret Sum ke pengadilan dan ingin banget Sum dipenjara. Pada 16 November 1970, sidang pertama kali digelar di Pengadilan Yogyakarta. Dan ganjilnya guys, ternyata sidang diadakan secara tertutup. Masyarakat dan para wartawan dilarang masuk. Kecurigaan pers dan publik semakin besar dan kasus Sum menjadi perbincangan di mana-mana. Slamet si wartawan pelopor Jogja ditahan pula karena dianggap telah membuat berita pengaduan Sumariam yang dikatakan polisi adalah bohong dan fitnah. Mendengar Slamet ditangkap, para media dan masyarakat bertambah heboh. Mereka yakin polisi akan membungkam siapa saja demi melindungi orang-orang tertentu yang telah memperkosa Sumariam. Pada sidang yang kedua, ini yang paling aneh, mendadak polisi menyeret seorang penjual bakso yang bernama Trimo ke depan pengadilan. Trimo didakwa menjadi pemerkosa, sekaligus mempunyai hubungan gelap dengan Sum. Padahal sebenarnya Trimo tidak mengenal Sum sama sekali. Jaksa penuntut mendakwa Sum berbohong, katanya, bagaimana mungkin Sum tahu dirinya diperkosa 3 kali di dalam mobil, sedangkan mobil begitu sempit. Lagi pula, bagaimana dirinya tahu diperkosa? Karena dirinya dibius. Jaksa menuntut Sumariam dituntut 3 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun. Tapi, tuntutan jaksa ditolak majelis hakim. Hakim menyatakan tidak terbukti Sumariam telah memberikan bukti keterangan palsu. Majelis hakim kemudian membeberkan perlakuan yang diterima Sum. Saat ditahan polisi selama sebulan, selain geraknya dibatasi dan keluarga Sum hanya boleh berkunjung 2-3 kali. Saat Sum sakit, polisi tidak memberinya obat. Polisi memeriksa Sum siang malam tanpa diberi makan dan minum. Trimo ditahan selama 10 hari dan disiksa dengan cara jarinya dipilin dengan 2 batang pensil. Di persidangan, hakim menyatakan Sumariam bebas. Kebebasan Sum pun disambut gembira, namun tidak dengan masyarakat dan pers. Mereka tidak puas karena polisi tidak menangkap pelaku yang sebenarnya. Ada informasi penting guys yang sudah bocor oleh pihak media. Di awal pengaduan Sum, polisi sebenarnya sudah menangkap seorang pria bernama Budi Dono. Budi Dono adalah makelar mobil dan dia mengaku telah memperkosa Sumariam. Lalu, siapa 3 orang pemuda yang lain yang memperkosa Sum? Menurut Budi Dono, di antara mereka ada anak pejabat besar. Begini ceritanya guys. Pada 21 September 1970, Budi Dono sedang nongkrong di Malioboro. Kemudian, datanglah Mur dengan mengendarai mobil. Dia lalu mengajak Budi Dono pergi.
Moore adalah putra Brigjen Katamso, salah satu pahlawan revolusi yang gugur pada peristiwa G30 PKI Yogyakarta. Mereka lantas ke Puri Pakualaman menjemput Kanjeng Pangeran Anglingkusumo, putra Pakualam ke-8. Setelah itu, mereka ke Sosrowijayan menjemput teman mereka yang bernama Ismet. Seperti yang kita ketahui, keempat pemuda itu akhirnya menjalankan rencana pemerkosaan yang telah kita ceritakan di awal kisah tadi. Dan korbannya adalah Sumariem. Wah, pengakuan Budidono ini gila banget ya guys. Pantesan mereka ingin memasukkan SUM. Pantesan mereka menuding SUM PKI. Ini cara khas Orde Baru kalau mau menghancurkan seseorang. Mengapa keterangan Budidono tidak ditindaklanjut polisi? Justru malahan polisi menangkap tukang bakso Trimo yang mengaku tidak mengenal Sumariem. Hal ini yang bikin pers makin marah. Untungnya, masih ada secerca harapan di negara ini di zaman Orde Baru yang bobrok. Indonesia masih memiliki Kapolri yang jujur, yaitu Bapak Sugeng Iman Santoso, Kapolri yang ingin kasus SUM segera tuntas. Bapak Sugeng memerintahkan untuk menghubungi tim fakta tentang kasus ini. Sugeng sepertinya sudah tahu pelakunya adalah orang-orang yang sulit disentuh hukum. Beliau tidak gentar menghadapi siapapun orang-orang yang berkuasa. Beliau hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kapolri Sugeng memerintahkan pembentukan sebuah tim untuk menangani kasus Sumariem. Tim itu diperkuat anggota Mabak dan Mabes Polri dari Jakarta. Tapi sayangnya guys, kasus ini belum selesai. Di penghujung tahun 1971, Kapolri Sugeng melaporkan kasus ini ke Presiden Soeharto. Soeharto menginstruksikan agar perkara ini ditangani tim Terperpu. Saat Kapolri Sugeng sedang bekerja keras menangani kasus pemerkosaan SUM alias SUM Kuning ini, pada 2 Oktober 1971, Kapolri Sugeng dipensiunkan dengan alasan permajaan. Padahal usianya waktu itu masih 50 tahun. Yang anehnya, penggantinya Inspektur Jenderal Polisi M. Hasan malah usianya lebih tua dari Sugeng. Media dan masyarakat kembali heboh. Mereka menganggap Sugeng sedang disingkirkan karena ingin membongkar kasus ini yang melibatkan anak-anak orang besar. Kita kembali ke kasus SUM Kuning. Sidang SUM Kuning digelar kembali dengan terdakwa baru. Terdakwa ada 11 orang dari anak-anak orang biasa. Menurut skenario Mayor Rukmini, seorang sarjana psikologi yang juga seorang polisi, 11 orang berangkat dengan 2 mobil stasiun wagon dan jeep dipatuk. Mereka menculik SUM dan memasukkannya ke mobil. Sumariem lalu dibius. Rombongan kemudian bergerak ke arah Prambanan. Di sebuah rumah di Klaten, mereka berhenti di sana. Mereka bergantian memperkosa SUM, setelah itu mereka kembali ke Jogja, dan SUM diturunkan di sekitar Gamping. Yang mengejutkan, di sidang pengadilan, SUM kelihatan akrab sekali dengan Mayor Rukmini. Dia bersaksi dengan sangat lancar. Berbeda di persidangan awal lalu, SUM banyak nggak ingat, tetapi sekarang dia ingat semuanya, sampai warna mobil, jumlah pintu mobil, dan detail rute perjalanannya. Masyarakat curiga, kenapa SUM menjadi berubah? Apakah SUM sudah diarahkan Mayor Rukmini dan disuruh menghafalkan skenario yang sudah disiapkan sebelumnya? Tapi, di dalam sidang semua terdakwa membantah semua tuduhan mereka. Terdakwa mengaku disiksa, disetrum, dipukuli, jika tidak mengikuti Mayor Rukmini untuk menandatangani pernyataan yang sudah disiapkan. Selain disiksa, Mayor Rukmini juga mengiming-imingi mereka pekerjaan, asalkan mereka mau menurut. Sidang kasus SUM Kuning ini sudah berjalan berlarut-larut sejak awal. Terhitung 39 persidangan dalam waktu 5 bulan digelar. Akhirnya,
Dari 11 terdakwa, hanya 2 orang yang dihukum dan selebihnya bebas. 2 orang yang apes ini terkena hukuman 4 tahun penjara potongan masa tahanan. Kasus Kuning ini sangat melelahkan dan penuh intrik. Meskipun kasusnya dinyatakan selesai, pers dan masyarakat tetap tidak puas, bahkan hingga sekarang, karena terlalu banyak kejanggalan sejak awal kasus pemerkosaan ini. Setelah kasusnya selesai, Sum kemudian pindah ke Semarang dan menjadi perawat di rumah sakit tentara. Di sana dia juga menikah. Jika Sum masih hidup saat ini, mungkin usianya 67 tahun ya guys. Selesai dulu ya ceritaku ini. Sampai jumpa di cerita yang menarik.